Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Tapi bener sih, para ulama kan banyak banget ya tuh kinerjanya anggota DPR itu tanggung jawabnya besar. Jadi kita harus mendukung mereka. Itu tempat saya. Takut bakso lewat ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Gimana kabar kalian? Sehat selalu ya, semoga aku doain. Jadi kali ini aku punya keripik ya, dan aku pengen buat konsep yang sedikit berbeda. Soalnya kan kayak ini selama ini kalau orang nge-reaction rata-rata kayak ya udah diem, berekspresi. Tapi gimana kalau aku nge-reaction tapi sebagai kayak netizen sambil makan. Nah, ini dia dari FKR Crunchy, dan teman-teman pengen beli ini langsung aja, linknya ada di deskripsi ya. Langsung aja cek ke toko FKR Crunchy-nya sendiri, dan ya tidak lupa lah aku mempromosikan juga parfum ya, teman-teman bisa langsung aja cek di bawah. Parfum apa yang kalian suka? Aku banyak banget, aku suka parfum karena itu bukan buat diri kita tapi buat orang sekitar kita ya. Yuk, hari ini kita pengen ngebahas tentang uya-kuya yang berulah lagi teman-teman ya. Gak ada habisnya ya uya-kuya ini. Tapi ya gitulah ya, emang kuya-kuya selalu bikin masalah. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada settingan, bukan uya-kuya itu namanya. Kali ini uya-kuya joget di DPR dan dia membuat klarifikasi yang bikin netizen kesel gitu. Apa sih klarifikasinya? Ya, langsung aja kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol apanya ya, bener subscribe ya, karena kenapa kalian tidak akan ketinggalan berita yang lagi viral. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya, karena ingat, gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Miris, DPR joget naik gaji 3 juta per hari guys ya. Nih, lihat tuh uya-kuya tuh kan. Pasya Ungu, wih, ya ada satu lah yang diam ya. Ya karena emang bukan ruangannya gitu, tempat joget. Karena kalian kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan. Masa joget-joget gitu. Nah, apalagi jogetan uya-kuya yang seakan-akan ini meledek nih ya. Oke, kita lihat komentar dari netizen tercinta kita ya. Salut sama Pasya Ungu dan Mas Gibran. Kenapa mereka berdua disoroti? Karena mereka berdua ini orang joget-joget, mereka pada diem aja gitu kan. Next, uya-kuya, ya Allah, udah mana gaya jogetnya begitu. Ngeselin kan ya. Karena mereka digaji per hari 3 juta tuh. Wow. Itu setara dengan UMR ya. Dan yang bikin sebel lagi bukan hanya jogetan, cuman ada klarifikasi kuya-kuya yang bikin kesel nih. Kita artis, kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR, emang gak ada anggota DPR yang gak ngonten? Ada. Semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Lah, emang kita artis ya kamu kalau artis ya posisikanlah sebagai artis, cuman kalau di DPR ya posisikanlah ya teman-teman kayak layaknya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ya, bukan jadi ranah artis nih ya. Kita lihat netizen yang sebel banget dengan komentar uya-kuya ya. Kita artis, kita DPR tapi kita artis. Iya ya artis, paham lah. DPR di sini kebanyakan artis, sombong hitung wong. Tapi untuk murah mikir ya. Di bawah sana banyak ya yang gajinya masih di bawah rata-rata itu. Tahu kayak ya rusak negara ini caranya ngomong. Kudu DPR di joget-jogetan jan ugal-ugalan ya. Kayak ngece wong cilik ya. DPR enek manfaatnya ke rakyat. DPR ngawur ya. Kalau kepengen tahu berapa rakyatmu yang pengen DPR dibubarkan, coba lihat komentar di video saya kali ini. Ya, maksud abang ini tujuannya terarahkan buat kayak kok mengejek orang-orang cilik. Artinya orang-orang kecil, kayak banyak banget orang yang susah gitu. Si uya-uya artis tapi kelakuannya nggak bisa bikin contoh yang benar. Gimana generasinya mau benar? Seakan-akan nggak mikir rakyat menderita di luaran sana, padahal mereka digaji sama rakyat. Tapi bener sih teman-teman, yang miris itu adalah karena kan pendapatan dari DPR, semua gaji dari pemerintah Indonesia itu adalah dari pajak kita, dari pajak restoran, pajak motor. Itu kan semuanya ada pajaknya ya, barang masuk, keluar masuk, biaya cukai segala macam itu kan ada pajaknya. Nah mereka dapat dari situ ya, yang kerja keras dari kita teman-teman kan, cuma ngegaji buat orang yang joget-joget kayak gini. Wah, Tuh lihat tuh jawaban si Kura, bikin dongkol kan?
Kura-kura, rakyat tuh kagak mempermasalahin lu artisnya, tapi rakyat tuh mempermasalahin lu DPR-nya, Dewan Perwakilan Rakyat. Harusnya lu tuh mewakili dan melayani rakyat. Jadi kalau rakyat mengkritik dan menghujat lu, berarti ada yang kagak bener sama kerjaan dan perilaku lu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Sama halnya kalau lu kerja sama perusahaan. Kalau kerjaan dan perilaku lu kagak bener, lu juga bakal diomelin sama bos lu, bahkan dipecat dari kerjaan lu. Nah, sekarang tuh rakyat tuh bos lu, atasan lu. Karena semua fasilitas yang melekat sama lu, makan anak bini lu tuh ada dari uang rakyat. Makanya sekarang rakyat itu bos lu. Kalau lu nggak terima dikritik atau dihujat sama rakyat, sama bos lu ngapain jadi DPR? Nah, siapa yang nyuruh jadi DPR lu? Kalau sekedar artis doang mah, lu mau joget-joget kek, mau jingkrak-jingkrak kek, mau nyebur ke jamban kek, bodo amat. Tapi sekarang lu DPR, jadi sekarang rakyat mengkritik lu, menghujat lu, karena lu joget-joget di tempat yang kagak pantas. Harusnya sebagai DPR tuh menjaga sikap, perilaku, dan attitude lu sebagai anggota dewan, sebagai pejabat negara. Karena lu dipilih dan dibayar sama rakyat buat melayani dan mewakili rakyat, kuya. Lu paham gak sampai sini? Gedek banget gua lihat lu. Ini bagus nih statementnya, dia kayak ngebandingin antara atasan sama bawahan. Ya kalau nggak menerima kritikan dari atasan ya gimana ini pengen maju gitu kan negara ini ya teman-teman. Dikritik malah ngebandingin, ya kami kan artis. Kamu kan posisinya bukan lagi jadi artis dalam situ kan, jadi wakil rakyat. Ya kita lihat deh komen-komen tercinta kita nih dari netizen. Udah gara-gara Uya dah, jangan dipilih partainya apa tuh. Next. Sahroni, Eko, terus Uya Kuya ya. Saya mudah-mudahan ya nyampe ke telinga mereka. Kenapa? Saya cuma tanya, apa ngalir ke komisi 6, komisi 3, komisi 7, komisi 9 itu bansos? 200 triliun bro, baru dikembaliin 20 triliun, 180 triliun kemana lagi? Coba khususnya buat siapa namanya, Eko Patrio, Uya Kuya, Sahroni, dan yang lainnya itu buka suara ya. Siapa ini? Nah, thank you gabungannya. Nah terus gini, buka suara di komisi 3 kek, di komisi 4 kek, 5, 6, 7, 10 ya. Buka gini bro. Waduh, ini netizen nih arah pikirannya udah makin bahaya nih. Saya juga bahaya nih ya. Ini mempertanyakan boleh dong ya sebagai rakyat gitu kan. Alirannya kemana, transparan dong, bagus ya. Next. Uya Kuya masa bodoh soal hujatan netizen gara-gara joget di sidang MPR. Kata beliau, kita DPR, tapi kita juga artis. Lah, yang bilang Bapak Superman siapa? Lagian bilang Bapak artis juga kita udah tahu Bapak artis. Enggak, ya pertanyaan saya siapa yang milih, komen dong, penasaran saya. Jawabannya tuh ngeselin banget ya. Katanya Uya Kuya sehari 3 juta itu kecil. Kalau dia jadi artis itu dia 3 juta sejam, bukan sehari. Kalau jadi artis, ya lu jadi artis aja sono, kita bodo amat. Kalau artis kan itu hak lu, duit lu. Nah ini kan beda, lu jadi anggota DPR yang katanya perwakilan rakyat. Yang lu makan itu, yang lu ambil gajinya itu ada duit pajaknya rakyat, dari PPh 21-nya rakyat. Thinking Uya, makanya kita marah. Katanya Uya Kuya sehari 3 juta itu kecil. Kalau dia jadi artis itu dia 3 juta sejam, bukan sehari. Kalau jadi artis, ya lu jadi artis aja sono. Serius, Uya bilang kayak gitu. Terus ngapain dia nyari uang kalau pengen jadi DPR? Ya mending jadi artis aja sih. DPR mah kecil, gajinya sehari 3 juta. Mending jadi artis 3 juta per jam. Ini parah sih statement kayak gini. Berarti tujuannya bukan mewakilkan suara rakyat membangun negara ini, tapi nyari duit dong kayak gitu konsepnya. Kalau dia membicarakan keuangan, wah kacau sih statementnya. Next. Gue tanya sekarang, anggota DPR, emang gak ada anggota DPR yang gak konten, ada? Saya tahu Anda itu seorang artis, malahan artis yang terkenal. Tapi yang harus Anda pahami, Anda itu sekarang bukan lagi sedang main film atau sedang berakting, tapi sedang mewakili masyarakat. Jadi apa yang Anda kerjakan
itu harusnya mewakili masyarakat, bukan mewakili diri Anda sendiri. Ngonten itu bagus, malahan saya menyarankan semua anggota DPR mau pejabat mengonten, bikin konten. Tapi isinya bukan joget-joget, flexing dan lain-lain. Tapi informasi, entah itu tentang keuangan negara, pembangunan dan lain-lain yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi sebelum Anda masuk ke ruang sidang itu, harusnya Anda sudah memahami apa yang sedang terjadi di masyarakat ini dan apa yang masyarakat inginkan. Masyarakat ini sedang tertekan loh, susah nyari kerja, susah nyari duit, apapun sekarang dipajakin. Harusnya kalau pakai logika Anda itu menjadi orang yang paling stres daripada kita, karena Anda harus memikirkan ratusan ribu orang rakyat. Sementara kami paling cuman memikirkan keluarga kami sendiri. Tapi Anda mewakili berapa puluh keluarga, berapa ratus ribu keluarga yang Anda pikirkan. Apakah yang kita lihat itu mencerminkan hal tersebut? Tidak kan? Aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Memang tidak ada pelanggaran yang dilanggar, tapi etikanya. Kalau Anda mau joget-joget senang-senang ya di luar itulah. Atau kalau Anda gak mau ada tekanan dari masyarakat, yang gak usah jadi anggota DPR, jadi artis aja senang-senang terserah kan. Kalau kita pakai logika gitu kan, Anda itu mewakili masyarakat, bukan mewakili diri Anda sendiri. Ngomongin soal konten ya teman-teman, aku jadi inget sama KDM gak sih, Deddy Mulyadi, yang dimana dia coba buat konten nih hasil kerja dia, kinerja dia, kuya-kuya apa kontennya? Apa kontennya? Kayaknya sih kalian yang salah milih. Gue punya info nih. Mulai sekarang dua artis ini adalah musuh rakyat. Kok bisa? Lu pikir aja nih sendiri. Tanggapan Uya-Kuya yang dipintai mundur dari DPR setelah konten yang viral yang joget-joget. Terus dia beranggapan, terus dia klarifikasi depan media. Dia ngomong gini, saya kan artis, saya kan DPR. Wajar konten, kalian juga netizen konten. Ini konten. Masalahnya adalah bocah maba juga tahu. Poinnya adalah cara menempatkan diri, bos. Harusnya sebagai seorang DPR bisa menjawab dengan bijak. Pertanyaan simpel padahal. Dulu sama siapapun pas masa pemilu, kampanye ramahnya minta ampun. Masih ngemis-ngemis rakyat, ya kan? Masih senyum-senyum. Sekarang ditanya rakyat marah arogan. Gimana sih? Terus yang satu ini malah kayak nantang rakyat. Malah memparodikan. Guys, ini nanti kita bakal bahas di video kedua pagi aja ya, biar tersusun nih konsep videonya. Musik horek sama tim-timnya itu malah joget-joget. Anjir. Terus ini kan tukang bakso kan. Ini tambahan nih, lagi kacau-kacaunya. DPR imbau anak muda tidak bergantung pada lowongan kerja dari pemerintah. Kalau kreatif jadilah pengusaha daripada ngomel-ngomel katanya. Makin lama DPR makin tidak terima kritik ya. Gimana kinerjanya makin bagus ya teman-teman. Dikasih masukan, tapi ya. Udah kan nanti saya ada tukang bakso lewat kan agak ngeri juga nih. Mending saya baca komen lebih aman ya. Kalian taunya Uya-Kuya Pak Eko joget-joget doang. Tolong lihat kinerja jasa mereka. Begitu tulus mengabdi untuk rakyat. Jadi seru deh. Kalian lihat 347 komentar. Apa kinerjanya? Pret, mengabdi apaan? Pengabdi setan maksudnya kak. Mengabdi kepada duit. Oh, next. Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa. Di bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Tapi bener sih guys, para ulama kan banyak banget ya. Iya tuh kinerjanya anggota DPR itu tanggung jawabnya besar. Jadi kita harus mendukung mereka. Itu tempat saya. Takut bakso lewat ya. Pejabat sama DPR yang nggak bisa ngomong boleh diem nggak? Diem nggak?
Kalau lo belum terbiasa buka mulut di depan publik dan juga emang otak lo itu kosong dan semua sertifikat lulusan sekolah lo itu bohong, please mingkem gak usah ngomong. Lo tahu apa akibatnya kalau banyak banget pejabat yang otaknya kosong dan gak tahu caranya ngomong di depan publik, seperti banyak dan kasus-kasus kemarin yang lo lihat kan, mulai dari DPR yang gak bisa hitung-hitungan, per bulan dibilang 3 juta per hari dikali 30, 78 juta, terus harus di cover 50 juta. Otaknya di mana? Sama Nafa Urbah kemarin dengan statementnya yang dari Bintaro ke DPR jauh macet, bahkan pidato Menteri Keuangan yang sekolahnya di Harvard aja bisa keserimpet. Lo tahu akibatnya kalau misalnya pejabat kita dan orang-orang bodoh itu semua berstatement terus, apa hasilnya untuk rakyat? Ada 3 yang bikin hancur negara ini. Belum setahun pemerintahan loh. Pemerintahan belum jalan setahun lo udah kayaknya rasanya 7 tahun siksaan gak sih? Imbas yang pertama secara sosiologis adalah the banality of leadership atau mediokrasi. Ya, kita terbiasa makin turun kualitas parlemen kita, makin turun kualitas menteri dan wamennya. Gue juga gak tahu kenapa sih, kenapa ada wamen dan apa gunanya wamen dan apa kinerjanya wamen. Emang dia punya budget? Menteri kalau dia jadi menteri aja, kalau belum sanggup ngerjain kerjaannya sendiri pakai dibantuin wamen gak usah jadi menteri. Kalau kita terbiasa ngelihat orang-orang bodoh itu berkata-kata secara leluasa, lama-lama ya mediokrasi ini kita menganggap bahwa ya udah deh dapet yang bagus dikit aja udah alhamdulillah. Jadinya kualitas standar yang tadinya segini nih menteri-menteri kita. Contoh deh kemarin menteri luar negeri dari Pak Marty abis itu turun ke Bu Retno. Terus sekarang bahasa Inggris aja gak lancar. Gimana terus? Kita nurunin standar gitu. Dari yang standar segini akhirnya kita terima dengan standar-standar segini. Terus lu tiap hari dipaparkan di TV yang standarnya segitu, akhirnya kita terima yang biasa-biasa aja. Ini artinya banality of leadership. Leadership kita nggak tahu sebenarnya yang bagus yang kayak gimana. Tunggu 5 tahun lagi makin hancur. Yang kedua, dampak Dunning-Kruger Collective. Apa artinya? Kebodohan jadi gaya hidup. Karena rakyatnya udah empet, nggak punya duit, terus akhirnya semua joget-joget, ya kan, pacu jalur, orang lagi pada susah makan di istana, joget-joget kayak gitu. Masa di gedung DPR lo nyanyi-nyanyi, mulai dari atasnya ampe artis-artis nggak laku, semua nyanyi-nyanyi, emang itu wajar ditonton lo di depan TV? Itu ngajarin anak-anak kita kalau mau jadi DPR berarti boleh yang kayak gitu-gitu, yang nggak mutu kayak gitu. Yang nggak tahu memperjuangkan rakyat. Lo yang pintar-pintar di DPR ngomong dong, mingkem baik. Akhirnya semua jadi lelucon. Nggak lucu. Orang-orang itu kita yang bayar gajinya. Orang-orang itu kita yang bayar pakai pajak yang sekian banyak dipotong. Kalau lo makin banyak pemasukan lo ya, makin banyak lo makin kerasa seberapa banyak pajak yang lo setor untuk orang-orang nggak berkompeten. Akhirnya lihat di sosial media kita yang aneh-aneh, yang makin gak mutu, makin digemari, logika sama make sense itu makin susah. Gue udah makin gak ngerti lagi yang mana logikanya gak masuk. Itu tuh kita gak bisa masukin lagi. Banyak banget yang logika gak masuk tuh jadi lelucon aja gitu. Dan itu gak benar. Dan lo gak ada data mengambil keputusan. Gak ada data, gak ada blueprint. 3, akhirnya jadi apati sama demokrasi. Kalau udah apati ya, orang mau kabur aja. Orang yang bagus-bagus pindah ke luar negeri. Atau orang yang bagus-bagus itu gak even peduli sama sekali sama pemerintahan. Gue hampir beberapa bulan ini udah sama sekali nggak bisa ngomong sedikit pun, marah juga udah kaku karena udah lama-lama apati. Setahunan kemarin gue sampai turun ke jalan, sampai demo, sampai emosi banget, itu bisa tersalurkan ya. Tapi sekarang saking banyaknya setiap hari kabar buruk, itu udah sampai nggak bisa komentar lagi. Gue cuman harus menyelamatkan diri, harus banyakin duit cash, harus banyakin liquid money di bank. Kalau ada apa-apa gue bisa kabur gitu. Kabur juga nggak tahu bisa kabur kemana, visa kita bisa diterima sama siapa sih yang bisa terima asilum. Kalau sekarang terjadi kerusuhan di mana-mana, orang-orang bunuh-bunuhan biasa aja. Sekarang itu ya kalau lo naruh laptop di mobil, itu yang kecolongan udah mulai banyak lagi karena orang udah makin hidup susah. Dan kayak gini kalau diwajarkan akhirnya kita jadi apati sama negara sendiri. Kemarin juga mager banget ngepost 17-an. Cuman ulang tahun doang, tapi apa yang diselebrasi? Apa kemenangan-kemenangan, bahkan kemunduran. Kalau dibilang negara maju, kita negara mundur. Orang-orang pinter makin tidak disukain sama masyarakat umum. Dan orang-orang yang berusaha logik itu semuanya dipatahkan sama buzzer. Ini negara emang mau dibikin bego. Lu kalau nggak sekolah ya, kalau lu males baca, kalau lu nggak sekolah itu ditujukan memang, rencananya memang seperti itu.
Dana pendidikan itu jauh dengan makan gratis. Makan gratis dibuang di WC. Terus kalau masa depan anak-anak kita nggak punya pendidikan gimana? Sekarang orang susah banget untuk bisa kuliah, cuman 18% yang bisa masuk kuliah. Dan di Indonesia ini cuman ada 50.000 dosen dari 280 juta jiwa masyarakatnya. Coba lo bayangin siapa yang mau ngajar. Udahlah ya, cukup lah. Aku dengernya emang agak sangat miris banget sih teman-teman. Ya, inilah keadaan Indonesia saat ini. Yuk, kita lihat komentar-komentar dari netizen tercinta kita. Kemarin kita sempat bahas tentang Nikita Mirjani ya, yang benci Amin Niki nggak main-main cuy. Petinggi yang menyawer nitip duit ke Nedol, BT jeblosin Amin Niki, terpuruk di penjara. Tetap berjuang netizen keadilan. Ini bukan masalah Amin Niki, tapi ini masalah bangsa Indonesia yang tidak mau keadilan dijadikan bisnis sara. Kuduga balo abu-abu kebanyakan uang, jadi bagi-bagi ke oknum yang kekurangan dana jadi buzzer. Next, para pendukung NM sehat selalu, tambah sukses ya. Amin. Ya, udah thank you banget. Saya di sini undur dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Dan jangan lupa juga untuk check out ini enak banget. Gimana guys untuk penampilan dengan reaction dengan cara makan? Udah ada belum sih yang reaction belum makan? Udah, undur dulu. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.